Dika terus menggeram dalam hati hingga tanpa sadar jika kini Hana sudah duduk tak jauh dari meja mereka. "Dika, kau lihat istrimu duduk di dekat kita," bisik Gary sambil menatap Hana yang sepertinya tidak menyadari keberadaan mereka. Bisikan suara Gary membuat Dika tersadar hingga kini matanya menatap Hana yang masih bercanda tawa dengan Fitri dan Arka. "Ceka." Senyuman Hana manis sekali. William tanpa sadar memuji Hana saat Hana tersenyum lebar. Pandangan William pun beralih pada Dika. Tatapan tajam dari Dika kepadanya berhasil membuat William menutup rapat mulutnya. Sepertinya Dika mendengar pujiannya pada Hana, pikirnya. "Aku tidak menyangka jika di belakangmu Hana bisa tertawa lepas. Tidak seperti di dekatmu yang selalu membeku," cibir Gary. "Apa kau bisa diam?" Kali ini Gary lah yang mendapatkan tatapan mematikan dari Dika. "Aku tidak bisa diam. Apalagi saat ini Hana tengah menatap pada kita." Gary menampilkan senyuman lebarnya pada Hana namun tetap membalas ucapan Dika. Berani sekali dia tersenyum seperti itu tanpa merasa bersalah sama sekali. Tatapan Dika terhunus tajam pada Hana. Namun sepertinya Hana merasa enggan menatap ke arahnya hingga Hana tak dapat melihat tatapan mematikannya. "Dokter Hana, bukankah itu Dokter Dika?" Fitri melayangkan senyumannya pada Dika walau ia sadar Dika tak akan membalasnya. Hana menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Tubuhnya mulai menunjukkan reaksi gugup saat matanya tanpa sadar melihat tatapan tajam dari Dika. "Seperti ketiga pria itu terus menatap padamu sejak tadi," ucap Arka sambil membalas tatapan Dika, Gary dan William. "Benar dokter. Mereka sejak tadi memperhatikan kita. Atau lebih tepatnya memperhatikan Dokter Hana," timpal Fitri. Hana menunjuk dirinya lalu tertawa kecil. "Aku? Untuk apa mereka menatapku? Mungkin mereka menatap Kak Arka," kilah Hana. "Tapi sepertinya mereka memang menatap kepadamu, Hana," pungkas Arka. Hana menggaruk keningnya yang tak gatal. Kali ini ia tidak tahu lagi harus menjawab apa. "Sudahlah, lebih baik kita menikmati makan siang ini sebelum waktu istirahat habis," ucap Arka kemudian. Ia seolah tak merasa terganggu dengan tatapan Gary dan William yang masih menatap ke arah meja mereka. Hana dan Fitri pun mengangguk menyetujui. Hana terlihat tak begitu berselera menyantap makanannya setelah mengetahui Dika bersama kedua sahabatnya tengah berada di resto yang sama dengannya. "Bagaimana aku bisa makan dengan lahap jika begini? Jika aura mencekam Dika terasa sampai ke sini," ucap Hana dalam hati. Dengan susah payah Hana menghabiskan makanannya agar Arka dan Fitri tidak curiga dengan gerak-geriknya. Sungguh Hana dibuat tak habis pikir bagaimana ia bisa makan di tempat yang sama dengan suaminya itu saat ini. Di tengah lamunannya tentang Dika, Hana dibuat terkejut saat Arka tiba-tiba mengelap sudut bibirnya yang terkena noda makanan. "Kau selalu saja ceroboh jika sedang makan," ucap Arka sambil tersenyum. Hana dibuat mati kutu. Ia tidak tahu harus membalas ucapan Arka. Terlebih ekor matanya dapat menangkap tatapan Dika yang semakin tajam menatap ke arahnya. Dokter Hana selain sering mual setelah melihat darah, ia juga sering belepotan jika sedang makan. Kelakar Fitri mengingat kebiasaan Hana ketika makan bersamanya. "Fitri, tutup mulutmu. Kau mempermalukanku." Kecanggungan Hana pun semakin bertambah saat mendengar ucapan Fitri yang terdengar cukup keras. "Hana, apa yang dikatakan Fitri itu benar." Tangan Arka pun tanpa sadar mengelus pundak Hana. Hana tersentak. Dika tanpa sadar mencengkram erat sendok yang berada atas di piring hingga menimbulkan dentingan yang cukup kuat. Pandangannya tak lepas dari wajah istrinya yang terlihat terkejut mendapatkan perlakuan dari Arka. "Sialan," umpat Dika dengan pelan. William dan Gary saling pandangan dan memberi kode satu sama lain. "Sepertinya aku sudah harus kembali ke perusahaan karena masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan." Gary bangkit lebih dulu dari duduknya. "Kau benar. Aku juga harus segera kembali ke perusahaanku." William pun turut bangkit.
Melihat pergerakan kedua sahabatnya, dengan terpaksa Dika memutus tatapannya dari Hana dan Arka. "Ayo kita pergi," ucapnya dengan datar. Dika pun berjalan lebih dulu meninggalkan William dan Gary. "Kau kejarlah Dika, aku akan membayar makanan kita lebih dulu," ucap William pada Gary. Gary menganggukkan kepalanya lalu berjalan dengan langkah lebar mengejar langkah Dika. "Kulkas itu pasti sedang marah besar saat ini," gumam Gary. Gary sangat paham betul jika Dika tidak akan membiarkan apa yang sudah menjadi miliknya disentuh orang lain, terlebih Hana kini sudah menjadi istrinya. Walau ia menikahi Hana karena sebuah jebakan, Gary tak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan Dika jika ia dan William tidak berkata ingin pergi dari tempat itu saat ini. "Dika, tunggu." Gary menahan pergelangan tangan Dika yang hendak masuk ke dalam mobilnya. "Ada apa?" tanya Dika. Wajahnya terlihat sudah sangat dingin. "Apa kau ingin kembali ke perusahaan?" "Tidak. Aku akan pergi ke rumah sakit," balas Dika. Dika melepaskan tangan Gary begitu saja lalu masuk ke dalam mobilnya. Sungguh saat ini ia sedang tidak ingin banyak bicara pada siapapun, terlebih pada sahabatnya. "Bagaimana?" Nafas William terdengar naik turun saat sudah berada di belakang Gary. "Dia kembali ke rumah sakit," balas Gary. William menghela nafas panjang. Dika pasti cemburu buta melihat pria tadi yang bersama Hana. "Kau benar." Walau mulutnya mengatakan membenci Hana, namun matanya tidak bisa berbohong jika dia masih sangat mencintai Hana. "Lihat saja caranya saat cemburu tadi," ucap Gary seraya menatap mobil Dika yang tengah melaju melewati mereka. Setelah sampai di rumah sakit, Dika terlihat melangkah menuju ruangan seseorang yang menjadi orang kepercayaannya di rumah sakit selama ia tidak ada di sana. Brak! Suara pintu yang terdengar terbuka kasar membuat pria yang tengah fokus pada selembar surat hasil pemeriksaan menatap ke arah Dika yang tengah memasang wajah tak bersahabat. "Dika, ada apa ini?" Pria itu bangkit dari duduknya. "Siapa Arka?" tanya Dika tanpa basa-basi. "Arka?" Pria itu mengkerutkan keningnya. Lidah Dika berdecak. "Kau tidak tuli kan, Roy?" bentak Dika. Pria bernama Roy itu pun nampak berpikir. "Maksudmu Dokter Arka spesialis jantung?" tanya Roy. Dika menganggukkan kepalanya. Dokter Arka adalah dokter umum di rumah sakit ini beberapa tahun yang lalu. Namun 4 tahun belakangan ini ia melanjutkan pendidikan di luar negeri dan baru kembali 1 minggu yang lalu. Terang Roy. "Ada apa kau menanyakannya?" "Bukankah aku sudah mengirimkan data-data dokter spesialis baru yang bekerja di rumah sakit ini kepadamu beberapa hari yang lalu?" tanya Roy bingung. Dika hanya diam. Ia membalikkan tubuhnya lalu berjalan keluar dari dalam ruangan Roy begitu saja tanpa berpamitan. Hana terlihat berdiam diri di dalam ruangannya sambil menatap sebuah foto yang baru saja ia ambil dari laci meja kerjanya. Foto kenangannya bersama Dika saat masih menjalin kasih yang sejak 6 tahun belakangan selalu menjadi penyembuh luka di hatinya saat ia merasakan kerinduan yang teramat pada pria yang masih sangat dicintainya itu. "Apa Dika marah jika aku pergi makan siang bersama Kak Arka?" Pertanyaan itu kembali muncul di benak Hana saat mengingat ekspresi wajah Dika saat berada di resto tadi. "Tapi aku tidak makan berdua saja bersama Kak Arka melainkan dengan Fitri juga." Hana mendesahkan nafas bebas di udara. Kepalanya segera menggeleng saat ia mengingat dengan jelas isi dari surat perjanjian pernikahan mereka. Dia pasti tidak peduli. Lagi pula bukankah kami dilarang saling mencampuri urusan satu sama lain? Wajah pucat Hana berubah sendu. Sungguh jika mengingat isi selembar surat yang diberikan Dika membuat dadanya terasa sesak. Hana kembali menyimpan foto kenangannya itu ke dalam laci meja kerjanya dan tak lupa menguncinya. Mendorong kursi kerjanya ke belakang lalu bangkit. 15 menit lagi sudah waktunya ia melakukan pemeriksaan pada pasiennya. Hana lekas mengambil alat-alat pemeriksaannya lalu keluar dari dalam ruangannya. Pemikiran Hana tentang kemarahan Dika jika ia pergi makan bersama dengan Arka ternyata tak terbukti.
Karena saat malam harinya ia bertemu dengan Dika di rumah mereka, Dika tidak terlihat menunjukkan perubahan ekspresi selain wajahnya yang selalu dingin. Hana pun sudah hampir terbiasa dengan raut wajah suaminya itu. Hana terus menatap punggung Dika hingga suaminya itu masuk ke dalam kamar mandi. Kenapa dia pulang selalu malam? Bukankah dia sudah bisa pulang waktu sore hari? Pertanyaan itu terus bersarang di benak Hana. Kendati begitu, Hana tidak berani mempertanyakannya pada Dika alasan apa yang membuatnya selalu pulang di atas jam 7 malam. Di tengah lamunannya, suara notifikasi pesan masuk mengalihkan pandangan Hana pada ponselnya. Kak Arka. Gumam Hana membaca nama pengirim pesan. Hana segera membuka pesan yang dikirimkan Arka. Hana melipat bibirnya saat melihat sebuah foto yang dikirimkan Arka kepadanya. Jadi wanita ini yang membuat Kak Arka begitu patah hati. Hana tertawa kecil lalu segera mengirim pesan berisi ledekan pada Arka. Cukup lama Hana berbalas pesan dengan Arka hingga ia tak menyadari jika sosok suaminya telah keluar dari dalam kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Kak Arka sungguh konyol. Hana tertawa-tawa saat melihat isi pesan Arka yang membuat selera humornya naik. Mendengar suara tawa Hana yang terdengar cukup pelan namun masih terdengar di telinganya, perhatian Dika pun teralihkan pada Hana. Lagi-lagi Hana menyebutkan nama Arka di sela tawanya. Kedua tangan Dika tanpa sadar sudah terkepal erat. Apa dia berniat menduakanku untuk kedua kalinya? Dika menggeram dalam hati. Perlahan Dika melepas kepalan tangannya. Segera ia melangkah menuju lemari untuk mengambil pakaiannya. Tanpa rasa malu Dika memakai pakaiannya begitu saja di dekat lemari tanpa memperdulikan keberadaan Hana di dekatnya. Menyadari Dika sudah keluar dari dalam kamar mandi, Hana segera menutup layar ponselnya. Ia berupaya menahan tawanya agar tidak keluar saat mengingat percakapan lucunya dengan Arka. Hana mengatur nafasnya lalu menatap pada Dika yang tengah berada di depan lemari. Sesaat kemudian Hana terbelalak saat melihat Dika dengan santainya memakai pakaian dalamnya di depannya. Astaga, apa yang Dika lakukan? Hana memalingkan wajahnya agar tak melihat pemandangan di depannya. Kenapa dia memakai celana dalam di depanku? Hana dibuat tak habis pikir dengan tindakan Dika. Walau Dika adalah suaminya, namun tetap saja pemandangan seperti tadi cukup membuat jantungnya berdetak dengan cepat. Suara langkah kaki Dika yang mendekat ke arahnya membuat Hana menatap wajah Dika yang kini tengah menatapnya dengan tatapan tak terbaca. Dia mau apa? Hana dibuat gugup saat Dika menatapnya dengan datar. Ketakutannya perlahan luntur saat Dika membuka laci nakas lalu mengambil kacamatanya di sana. Oh, dia hanya ingin mengambil kacamata. Hana mengelus dadanya. Ia berusaha untuk kembali bersikap tenang. Dika, apa kau sudah makan? Tanya Hana tanpa sadar hingga membuat langkah Dika terhenti. Bukan tanpa alasan Hana tiba-tiba bertanya. Karena setiap Dika pulang bekerja Hana selalu bertanya dalam hati apakah suaminya itu sudah makan atau belum. Apalagi mengingat di rumah mereka belum tersedia bahan-bahan masakan yang bisa ia olah untuk suaminya selain makanan instan. Persiapkan pakaianmu. Besok siang kita akan pergi ke rumah kedua orang tuaku dan menginap di sana beberapa hari. Ucap Dika tanpa membalas ucapan Hana. Ada apa? Kenapa kita menginap di rumah orang tuamu? Hana merasa bingung. Apalagi mereka baru beberapa hari tinggal di rumah baru milik Dika. Aku tidak memintamu untuk bertanya. Ucap Dika dengan wajah yang semakin dingin. Hana dibuat terdiam. Lagi-lagi hatinya terasa teriris mendengar ucapan suaminya. Memangnya aku tidak berhak untuk bertanya kepadamu? Tanya Hana dengan pelan. Dika membalikkan tubuhnya. Tatapannya berubah tajam. Kau berhak melakukannya namun aku tidak ingin mendengarkannya. Cetus Dika. Setelah mengatakannya Dika pun berjalan begitu saja keluar dari dalam kamar setelah mengambil laptopnya di atas meja. Entah kemana suaminya itu pergi. Hana berusaha tak memperdulikannya. Bisakah kau untuk memberikan sedikit hatimu untuk bersikap baik kepadaku? Hana mengusap sudut matanya yang tiba-tiba basah. Helaan nafasnya kian melambat saat dadanya tiba-tiba terasa sesak.
Siang harinya Hana sudah kembali dari rumah sakit setelah mendapat pesan dari Dika jika ia sudah berada di rumah menunggu kepulangannya. Hana mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi agar Dika tak menunggunya terlalu lama. Ia sungguh tak ingin melihat tatapan tak mengenakan dari suaminya itu karena terlalu lama menunggunya. Saat sudah sampai di depan rumah, Dika terlihat tengah menarik koper kecil miliknya keluar dari dalam rumah. "Dika, apa kita akan langsung berangkat?" Hana mendekati Dika yang kini tengah memasukkan koper ke dalam bagasi mobilnya. Dika hanya mengangguk tanpa bersuara. "Apa aku ikut bersamamu?" tanya Hana lagi dan Dika hanya menanggapinya dengan anggukan kepala. "Tapi bagaimana dengan mobilku? Bagaimana besok aku berangkat bekerja?" tanya Hana lagi. "Aku akan mengantarkanmu bekerja besok pagi," balas Dika. Hana dibuat terkejut. Apa ia tidak salah dengar jika Dika ingin mengantarkannya pergi bekerja besok hari? Tatapan memerintah dari lirikan mata Dika pun membuat Hana segera masuk ke dalam mobil Dika. 35 menit berlalu, mobil Dika pun telah sampai di depan rumah kedua orang tuanya. "Bersikaplah biasa saja pada orang yang akan kau temui di dalam nantinya," ucap Dika setelah mengeluarkan koper Hana dari dalam mobil. "Orang siapa yang kau maksud?" tanya Hana dengan bingung. Kebingungannya pun akhirnya terjawab sudah saat kakinya baru saja melangkah masuk ke dalam rumah dan melihat sosok wanita yang sangat dikenalinya tengah berlari ke arah Dika dan tanpa tahu malu memeluk tubuh Dika begitu saja.